Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat selalu ya. Yang panen lanjut terus, yang sudah habis panen kembalilah untuk memupuk ya, merawat tanamannya kembali supaya berbuah kembali di musim depan dan ke depan ya. Oke baik sahabat tani, ada pertanyaan memang unik sih ya, memang unik tapi ada dan benar terjadi sahabat. Saya pernah melihat langsung kejadian seperti itu sahabat ya. Apa itu Pak? Oke Pak, kenapa sih tanaman kopi saya itu kalau di kemarau, apalagi kemarau panjang, itu subur dan buahnya banyak, tetapi sebaliknya kalau di musim hujan itu tanamannya subur tapi buahnya itu kok pada rontok ya Pak ya. Itu di saat musim hujan gitu Pak, tapi kok di musim kemarau buahnya tidak rontok, malah bagus seperti itu. Oke, kan kita jawab sahabat tani, ada beberapa masalah dan faktor yang patut kita pelajari sahabat tani ya. Oke baik sahabat tani, kita masuk ke masalah pertama. Masalah yang pertama ini kerap sekali ada hubungannya dengan zat asam tanah sahabat. Kenapa saya bilang ada hubungannya dengan zat asam tanah sahabat ya? Menurut pengetahuan saya sahabat, dan menurut pengamatan dan praktik saya bersama kelompok tani di masa itu ya sahabat, zat asam tanah ini sahabat ketika datang di musim kemarau di lahan kita itu zat asamnya ketika kemarau dia tidak akan naik sahabat ya, dia cenderung akan stabil sahabat, cenderung akan stabil ketika di musim kemarau, lebih-lebih kemarau panjang. Bisa sahabat tani cek di saat kemarau atau kemarau panjang itu lembab memang ya, memang lembab, tetapi di balik kelembapan itu ada zat-zat asam yang tersimpan. Zat asam ini kebanyakan terjadi kenapa Pak? Terjadi kalau kita kaji di masa itu, di masa lalu itu banyak sekali kayu-kayuan yang membusuk ya, membusuk menjadi tanah. Nah, ya, batang-batang kayu ya seperti itu, golongan seperti itu sering sekali menyebabkan tanah itu menjadi asam sahabat. Makanya kalau di kemarau panjang itu zat asamnya stabil, tidak terlalu tinggi seperti itu sahabat. Jadi begitu datang di musim hujan ya, kan tanah kita sudah mengandung zat asam sahabat. Datang lagi hujan ya, hujan ini kan mengandung nitrogen tinggi secara alamiah, itu akan menambah zat asam itu menjadi tinggi, tinggi dan tinggi. Nah jadi tanaman kopi kita kalau sudah terkena zat asam tinggi itu biasanya akan berdampak buahnya itu rontok sahabat, rontok menghilang begitu saja. Kadang-kadang sudah kita pupuk dengan semaksimal mungkin, sudah kita tangani, kita berikan unsur hara yang tepat pun dengan kelengkapan gitu, tapi masih juga rontok. Itu berpengaruh pada zat asam sahabat. Zat asam tanah ini cara ngeceknya sahabat bisa menggunakan alat pH tanah, alat pengukur pH tanah sahabat. Silahkan dicek, biasanya sering kerap sekali itu gara-gara zat asam tanah sahabat. Jadi itu perlu diperhatikan. Oke, yang selanjutnya apa Pak? Yang selanjutnya pupuk ya, pupuk. Sahabat tani perlu tahu bila mana tanaman kita sering dipupuk setiap tahun, setiap musim sahabat tani ya, itu bisa meningkatkan zat asam sahabat tani. Nah, jadi pupuk kimia inilah yang paling tidak kita senangi ya sahabat ya. Pupuk ini bermanfaat mendorong meningkatkan hasil tanaman kita, namun berefek memberikan zat asam, meninggalkan zat asam di tanah kita sahabat. Itulah makanya sahabat tani perlu sekali-sekali itu memberikan dolomit atau pengkapuran sahabat. Gunanya apa? Menetralkan zat asam tanah ya, supaya apa? Kalau saja zat asam tanah ini kita biarkan di lahan kita tanpa kita berikan pengkapuran, itu biasanya penyerapan pupuk tabur yang kita berikan atau pupuk cor yang kita berikan tidak terserap maksimal. Makanya kalau sahabat tani sering memberikan pupuk kimia, itu cenderung tanahnya lebih padat, keras, dan ketika kita siram ya, kita siram di saat musim kemarau itu tidak menyerap, sulit sekali menyerap, bahkan airnya itu mengambang gitu, mengambang lama-lama baru terserap. Nah jadi untuk kita yang sering menggunakan pupuk, terlebih pupuk kimia, nah itu berhati-hatilah, perlu diberikan dolomit ya atau pengkapuran, supaya apa? Supaya memudahkan penyerapan ya, penyerapan pupuk yang kita kasih, yang kita beri sahabat tani. Karena ini banyak di kita yang tidak sadar sahabat tani ya, yang hanya kita tahu itu pupuk sajalah, setiap musim pupuk sajalah, mau pembungaan dipupuk sajalah, ketika jadi buah dipupuk sajalah, ketika dari buah masuk ke masa panen pupuk sajalah gitu ya. Hanya itu yang tahu sahabat, padahal ada yang paling penting yang harus kita berikan di dalam
setahun itu ada 2 kali sahabat. Apa itu? Dolomit atau pengkapuran sahabat. Nah tapi Pak, saya di lahan saya kok saya nggak pernah kasih dolomit Pak, nggak pernah saya kasih pengkapuran, kok berbuah setiap musim Pak, aman-aman aja, dipupuk juga aman-aman aja. Nah itu perlu dipelajari. Kemungkinan di tempat sahabat tani itu lahannya lahan baru buka ya, dulunya lahan hutan, lalu ditebang, dibuka, lalu ditanami. Nah itu cenderung lebih banyak organiknya ya, mikroorganismenya itu masih banyak, pengurainya itu masih banyak, sehingga ketika kita berikan pupuk kimia sangat mudah terurai dan terserap oleh tanaman tersebut sahabat. Namun bagaimana dengan lahan kita yang lahan sering ditanami dari zaman dulu hingga sekarang ya, lalu kita tanami, terakhir kita tanamilah kopi ya, tapi kenapa kok terjadinya itu berbeda dengan di lahan baru seperti itu? Karena apa sahabat? Mikroorganismenya mungkin sudah berkurang atau sudah hilang. Yang kedua, organik tanah, kesuburan tanahnya sudah mulai berkurang. Nah itu jadi, makanya itu tadi sahabat tani perlu memang sekali-sekali kita pelajari tanah atau lahan kita sahabat, supaya kita bisa tahu ini lahan kita ini kekurangan apa dan perlu diberi apa, solusinya bagaimana. Nah seperti itu. Barangkali ada tempat sahabat tani yang lahannya lahan baru buka, ketika kemarau baik-baik aja tanamannya gitu, ketika masuk musim hujan nah kelihatan tanamannya merana ya, sengsara seperti itu. Padahal kadang-kadang kita berpikir gini, udah dipupuk loh, udah diberikan kandungan NPK gitu ya, kadang-kadang sudah beri juga kaliumnya dengan tepat gitu, udah beri MKP KNO3 putih, kok belum ada perubahan signifikan ya, seperti itu ya. Nah itu boleh jadi sahabat, mungkin boleh jadi di tempat sahabat tani itu lahan baru buka ya, zat asam tanah ini paling banyak itu di lahan yang baru buka. Kenapa begitu Pak? Karena ya lahan yang di pohon-pohonan atau ranting-ranting kayu, batang-batang cabang-cabang kayu yang kita tebang itu kan akan membusuk ya, membusuk, terurai dan menjadi tanah. Nah jadi itu akan memberikan zat asam sahabat, zat asam. Makanya banyak orang bilang, Pak, kalau kita nanam di dekat kayu busuk pertumbuhan kopinya bagus. Itu kenapa ya Pak? Kan gitu ya. Ya berarti pembusukan kayu tersebut ketika membusuk itu tidak memberikan zat asam. Nah namun ada juga sahabat tani, batang kayu atau tunggul kayu ketika membusuk menghasilkan asam, ada juga seperti itu. Namun biar enak, biar adil sahabat tani, kalau sekiranya sahabat tani sudah memberikan pupuk dengan lengkap tetapi perkembangannya masih minim seperti itu, berarti sahabat tani perlu dorong lahannya dengan kapur dolomit ya. Kapur dolomit itu banyak sekali ada dijual di toko-toko pertanian. Oke sahabat tani, ada ini cara manual sahabat untuk mengurangi zat asam tanah tanpa harus memberikan dolomit. Ada caranya bagaimana ya, itu tadi kita rutin menggemburkan ya, menggemburkan lingkaran tanaman kopi kita itu dengan cangkul ya. Itu berguna apa? Membalikkan tanah sahabat, membalikkan tanah. Zat asam tanah ini kalau sudah terjemur oleh sinar matahari itu biasanya akan berkurang seperti itu secara alamiah, walaupun memang prosesnya sih lama daripada dengan kita memberikan kapur dolomit. Tetapi ini kan saya bagikan masalah manualnya ya sahabat ya. Tapi kalau masalah otomatis supaya bekerja cepat ya, berikan kapur dolomit ya. Makanya itu kapur dolomit ini berperan sangat penting sahabat tani, bukan hanya untuk lahan padi, bukan hanya untuk sawit, bukan hanya untuk tanaman lainnya, bahkan untuk tanaman kopi juga dianjurkan sahabat tani. Dan ini masalah kapur dolomit ini seringkali terlupakan atau bahkan dilupakan sahabat tani ya. Kenapa? Kadang-kadang seperti ini, kalau yang terlupakan ini kenapa bisa terjadi terlupakan? Karena kita hanya terdorong terpikir setiap habis panen kopi, nah kita perlu berikan nitrogen, kita perlu berikan fosfat, kita perlu berikan kalium. Kita tidak ingat bahwa ada salah satu yang penting, yaitu untuk memudahkan penyerapan itu apa? Yaitu tadi dolomit. Makanya dolomit ini setiap kita habis panen raya, setiap kita mau melakukan pemupukan atau lewat pemupukan, pokoknya dalam setahun sekali itu mesti ada 2 kali pemberian dolomit. Nah seperti itu sahabat, tidak banyak-banyak, sedikit mesti ada gitu. Jadi bayangkan aja sahabat tani, kalau kita setiap musim, setiap tahun itu memberikan selalu yang kandungannya itu N, kandungannya P, kandungannya K gitu. Bayangkan sudah berapa banyak terkumpul zat asam tanah yang ada di dalam tanah kita.
gitu. Inilah efek buruk dari pupuk kimia. Pupuk kimia bermanfaat tetapi efeknya berbahaya, bisa merusak tanah, merusak kelanjutan hidup tanaman, bahkan bisa merusak keberlangsungan gitu sahabat. Ini ya bahayanya. Nah oke, seperti itu aja sahabat tani. Mana tahu barangkali ada sahabat tani ini yang selama ini nggak ingat ya, atau lupa atau terlupakan ya, seperti itu. Coba beri dolomit sahabat tani ya, beri dolomit supaya stabil kembali, karena pengaruh zat asam ini efeknya sangat berbahaya ya. Pupuk yang kita kasih itu nggak bakal terserap maksimal karena terganggu ya, seperti itu sahabat. Jadi dalam setahun, ingat ya, dalam setahun perlu diberikan 2 kali. Nah bagi anda yang lahannya lahan baru, jikalau anda pantau tanahnya kondisinya baik-baik aja, lebih-lebih kalau anda punya alat ukur pH tanah lalu anda ukur normal ya kan, nah berarti itu masih aman, seperti itu sahabat. Nah untuk sahabat tani di sana yang mungkin kelupaan berikan dolomit atau kapur, silahkan diberi ya, agar pertumbuhannya stabil ya, pembuahannya pun cantik ya. Lebih-lebih kan dalam kapur dolomit ini ada kandungan kalsium yang sangat bermanfaat untuk pembuahan kopi, lebih-lebih di masa panen ya. Di masa panen, di saat buahnya lebat itu kalsium sangat dibutuhkan ya. Oke kalau begitu sahabat tani, semoga dapat manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.